Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Toviani. Saya akan melakukan prosedur pendidikan kesehatan kepada Tuan A dengan masalah hipertensi untuk memenuhi tugas ujian praktikum keperawatan gerontik. Adapun materi yang sudah disiapkan yaitu ada SAP, materi SAP, leaflet, dan lembar balik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Selamat malam. Ya Bapak, masih ingat sama saya? Masih? Siapa nama saya? Pani? Iya benar Bapak. Gimana keadaannya sekarang? Pada sakit? Masih sakit? Tangguknya masih pegel? Masih. Oh masih. Ya Bapak, karena Bapak masih merasakan itu, sekarang saya akan memberikan Bapak, kita diskusi, kita belajar tentang apa yang Bapak rasain, apakah itu hipertensi atau bukan ya Pak. Tujuannya itu supaya Bapak tahu apa itu hipertensi dan Bapak bisa mengatasinya di rumah ya. Nah, selanjutnya waktunya itu kurang lebih 30 menit Pak. Ya, tempatnya di sini nyaman? Nyaman? Ya. Sebelumnya saya tanya, Bapak tahu nggak sih hipertensi itu apa? Darah tinggi? Iya, darah tinggi benar. Gejalanya apa yang dirasain gitu? Kepala? Kepalanya kenapa? Pusing? Iya, itu salah satu gejalanya Pak. Bagus sekali Bapak bisa menyebutkan. Nah sekarang kita mulai aja nih penjelasan tentang apa itu hipertensi. Ya Ibu, kita udah mulai tadi, maaf ya Bu. Ibu masih kenal dengan saya? Ya masih. Siapa nama saya? Vanessa Toviani. Iya betul Bu. Kita akan belajar tentang hipertensi nih Bu yang dialami Bapak. Ibu tahu hipertensi itu apa? Darah tinggi. Iya, darah tinggi. Biasanya gejalanya apa aja tuh Bu? Pusing. Iya betul Bu. Nah coba sekarang kita bahas ya. Nih, hipertensi adalah tekanan darah tinggi, betul ya, di atas 140/90. Nah kalau Bapak tadi berapa? 150/90. Berapa Pak? 150 150/90. Iya, tadi Bapak segitu ya tekanan darahnya, berarti tinggi. Nah, selanjutnya ada klasifikasi hipertensi atau pembagian hipertensi. Hipertensi ini dibagi-bagi ada beberapa. Ada yang normal, prahipertensi, hipertensi stadium 1, hipertensi stadium 2. Nah, yang tadi itu 140/90. 140 itu namanya sistolik. Yang 140 ya. Yang bawah 90 itu namanya diastolik. Nah, tadi Bapak kan 150 ya. Berarti di sini kan per 90. Jadinya masuk hipertensi yang mana? Stadium 1. Iya, betul. Karena 140. 150/90 kan tadi. Iya. Bapak masuknya ke stadium 1. Selanjutnya ada penyebab hipertensi. Sebelum kita lihat ke sini, Ibu sama Bapak tahu nggak sih penyebabnya itu apa? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Biasanya tuh kalau di daerah sini tuh suka jangan terlalu banyak makan ini, takut hipertensi, darah tinggi gitu. Dan asin. Nah, iya daging, betul, iya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini ada faktor penyebab hipertensi yang pertama yaitu usia. Ya, usia Bapak ini berapa? 51. Iya, 51, berarti sudah masuk usia pralansia. Nah, yang kedua ini ada jenis kelamin. Umumnya banyak terjadi pada ibu-ibu atau wanita. Tapi seiring bertambahnya usia juga semua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan itu berpengaruh terhadap penyebab hipertensi. Nah, yang ketiga ini ada ras, pola hidup. Di pola hidup ini salah satunya tadi banyak makan ikan asin, makan daging terlalu banyak gitu. Terus faktor keturunan. Ibu sama Bapak ada nggak sih faktor keturunan dari orang tua? Nggak ada yang sakit hipertensi. Oh iya. Terus selanjutnya obesitas. Bapak Ibu nih kayaknya nggak obesitas ya. Terus kebiasaan merokok nih, Bapak merokok nggak? Iya. Merokok.
Sehari habis berapa Pak? Setengah bungkus. Oh setengah. Coba dihentiin ya Pak, dihentikan merokoknya mulai sekarang ya. Terus ada konsumsi minuman beralkohol dan penyakit DM ataupun jantung. Seperti itu Bapak Ibu bisa dimengerti? Ada yang perlu diulangi? Enggak. Oke, kita lanjut. Di sini ada gejala hipertensi. Nah, sebelum saya bacakan, Bapak gejalanya biasanya apa aja yang dialami? Kepala pegal, pusing, Terus? kepala sakit. Oh iya, itu aja. Kalau ibu tekanan darahnya normal atau tinggi? Ya, normal. Oh normal, alhamdulillah. Nih di sini ada gejalanya. Yang pertama itu ada sakit kepala seperti yang Bapak rasakan ya. Terus ada jantung berdebar, sulit bernafas, mudah lelah, terus penglihatan kabur, terus wajah memerah, hidung berdarah, sering buang air kecil, terutama malam hari, telinga berdering, dunia terasa berputar atau vertigo ya. Terus merasa berat di tengkuk atau kaku seperti yang Bapak rasakan, terus sukar tidur. Bapak juga sulit tidur ya Pak? Iya. Iya. Cepat marah, terus mata berkunang-kunang dan pusing. Itu gejalanya. Cukup jelas Pak Bu? Jelas. Ya, baik kita lanjut ya. Nah, di sini bahaya hipertensi itu apa aja sih Bapak Ibu tahu nggak? Ini kayak kalau lagi darah tinggi di kamar mandi kenapa terus bisa jadi gimana gitu? Jatuh. Ya jatuh terus bisa menyebabkan apa? Ya bisa nyebab itu stroke bisa. Iya gitu. betul, itu salah satunya Pak Ibu. Nah komplikasinya itu ada pada sakit jantung atau serangan jantung. Terus yang kedua itu ada stroke, betul ya Bu? Terus gagal ginjal dan kebutaan. Cukup jelas Pak Bu? Jelas. Ya. Nah, di sini ada penanganan hipertensi. Biasanya penanganannya itu dengan membatasi garam. Nah, Bapak Ibu di sini masih suka masak dengan banyak garam atau MSG gitu? Masih. Iya. Jadi Bapak nggak dibatasin ya garamnya gitu kalau lagi masak? Ya dibatasi sih, cuma nggak banyak-banyak. Oh iya, ikan asin masih makan? Masih Jarang-jarang. Oh jarang-jarang ya. Ya udah bagus sih kalau udah dikurangin. Nah tapi nanti ada batasan lagi untuk garam. Nanti mungkin untuk pertemuan selanjutnya saya akan jelaskan tentang itu ya Pak Bu. Nah yang kedua itu ada konsumsi lebih banyak sayuran dan buah-buahan. Berhenti merokok, kurangi konsumsi minuman beralkohol. Bapak jadi berhenti merokok ya Pak supaya hipertensinya terkendali. Terus ada pengendalian berat badan dan olahraga secara teratur seperti itu. Terus ada perawatannya. Perawatannya ini dengan terapi relaksasi nafas dalam. Kenapa sih terapi relaksasi? Karena terapi ini itu bisa membuat kita tenang atau meredakan nyeri. Nah, sehingga cemas Bapak bisa berkurang dan Bapak bisa tertidur dengan nyenyak. Tidak terbangun lagi di malam hari ya Pak. Bapak dan Ibu mau nggak saya ajarin teknik relaksasi nafas dalam? Ya, untuk mengurangi nyeri atau mengurangi ketegangan gitu. Nah, caranya itu yang pertama badan kita rileks, terus atur nafasnya, tarik nafas dari hidung sampai mentok, terus buang dari mulut dengan cara bersiul gitu. Cukup jelas Pak Bu? Ya, saya praktekkan dulu ya. Tapi nanti pas tarik nafas ditahan 3 detik, 1, 2, 3 baru hembuskan. Cukup jelas Pak? Ya, saya praktikkan dulu ya. Dihembuskannya juga sampai mentok gitu, sambil dirasakan bagian tubuhnya yang sakit. Insya Allah itu bisa mengurangi rasa nyeri. Bisa kita praktikkan bareng-bareng ya. Ayo 1, 2, 3.
Ya bagus sekali Bapak Ibu, bisa dilakukan lagi Pak Ibu. Silakan. Nah, ya bagus sekali ya Pak. Bu, gimana Pak? Udah agak berkurang nyarinya? Udah. Alhamdulillah ya Pak. Bisa dilakukan kapan saja ya Pak. Kalau misalnya lagi sakit atau lagi ngerasa nggak nyaman. Nah selanjutnya ini ada konsumsi mentimun. Ibu atau bapak sebelumnya tahu nggak mentimun itu bisa ngurangin darah tinggi? Iya tahu. Biasanya dimasaknya kayak gimana atau langsung dimakan gitu? Kalau bapak ini biasanya gimana? Di Langsung dilalap dimakan. aja gitu. Oh dilalap ya. Biasanya tiap hari atau enggak? Jarang. Oh jarang. Nah di sini tuh kenapa harus mentimun yang untuk penderita hipertensi? Karena ada kandungan dalam mentimun yang bisa menurunkan tekanan darah. Nah jadi mentimun ini baik nih untuk bapak supaya tekanan darahnya tidak terlalu tinggi gitu. Nah berapa sih anjuran mentimun dalam sehari? Anjurannya itu 4 buah mentimun. Nih saya punya mentimun. Nih, saya punya mentimun. Di sini ada 4. Berapa sih aturan dalam sehari itu? 4. 2 di pagi hari, 2 di sore hari gitu. Gak apa-apa mau dilalap, mau di jus atau mau dibuat sayur gitu boleh. Tapi aturannya sehari 4. Seperti itu. Coba kita makan bareng-bareng ya Pak, Bu. Bapak Ibu suka timun? Suka. Suka. Silakan Bapak Ibu dimakan. Rasanya juga enak kan, nggak aneh ya Pak. Jadi obat tapi nggak aneh, nggak pahit tuh. Ibu atau Bapak bisa jelasin lagi tadi mentimunnya harus berapa? 4. 4. Kapan? Sore sama pagi hari. Berapa Pak sore? 4. Sore sama pagi berapa? Sore 2, pagi 2. Iya benar. Boleh ya Pak Bu, nanti bapaknya bisa diingetin ya untuk makan mentimunnya. Terus juga, nah selanjutnya itu bapak kemarin bilang ya bapak udah dapet obat darah tinggi. Namanya apa? Captopril. Oh iya. Nah untuk obatnya itu bapak jangan hanya diminum saat sakit kepala aja atau saat terasa sakit gitu, tapi diminumnya itu setiap hari sesuai anjuran dokter ya. Itu disuruh dokter setiap hari kan Pak diminumnya? Iya. Iya, jadi diminumnya setiap hari. Ibu diingetin bapaknya untuk minum obat setiap hari ya. Iya. Seperti itu. Ada yang bingung atau mau ditanyain? Enggak. Kita lanjut aja nih. Biasanya bapak sama ibu kalau berobat tuh kemana sih? Ke puskesmas aja. Oh, ke puskesmas. Tapi di sini paling dekat itu apa? Ke bidan, dokter. Oh ya deket ya. Ya alhamdulillah kalau deket bisa kita emang akses pelayanan kesehatan yang pertama itu emang posyandu sebenarnya. Tapi di sini sepertinya tidak ada posyandu untuk lansia ya. Terus yang kedua itu ke puskesmas, betul, sudah betul sekali. Ke RSUD, terus ke rumah sakit lainnya. Biasanya ibu pakai BPJS? Pakai. Ya. Bapak Ibu, materinya ini udah habis, sudah selesai. Gimana penjelasan saya cukup jelas? Jelas cukup. Iya. Alhamdulillah. Nah kalau misalnya cukup jelas, Bapak dan Ibu ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oh beneran ya. Ya udah. Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau nanya nih. Saya yang nanya ya. Tentang materi yang tadi ini kita ulang. Hipertensi itu apa sih Pak Bu? Darah tinggi. Iya. Tekanan darahnya berapa tuh kalau dikatakan tinggi? Gitu dikatakan. 140. Per
per 90. Iya betul, 140 per 90 ya Pak. Itu bisa dikatakan tinggi. Nah kalau Bapak ini tadi masuk klasifikasi yang mana? Hipertensi mana? Stadium berapa? 1. Ya, stadium 1. Kalau penyebabnya apa aja? Tadi bukan penyebab. Yang menyebabkan. Pokoknya kebanyakan makan ikan asin. Iya, Bapaknya nih umurnya 51. iya usia. Terus apa lagi? Jenis kelamin. Oh iya. Ya. Terus juga ada kebiasaan merokok. Jangan lupa Pak, diberhentikan merokoknya ya. Terus ada konsumsi minuman beralkohol dan lain-lain. Terus ada gejalanya nih. Gejalanya tadi apa aja? Ada banyak tuh tadi. Pusing, Sakit kepala sakit ya. kepala, ya. Apa lagi Pak? Pegal kayak gitu ini. Lalu Ya tengkuk ya, ya. pegel. Terus mudah lelah, mata penglihatan kabur, hidung berdarah, terus juga kadang vertigo, terus sukar tidur ya. Itu gejalanya. Terus komplikasinya apa tadi? stroke, Heeh. ya gagal ginjal. Iya betul ya Pak Bu. Terus tadi pencegahannya harus apa nih? Apa yang dibatasin? Merokok, Heeh. ikan asin, Ya, apalagi nih masa ibu mulu nih bapaknya dong. Apa tadi jangan banyak. Ingetin saya mah. Hmm. Olahraga. Ya, olahraga. Terus tadi yang kita praktekin teknik apa? Relaksasi nah itu Napas. napas dalam. dalam ya. Ya, bisa dilakukan lagi Pak, Ibu? Ya, silakan. Diingat-ingat ya Ya. tekniknya. Terus sama konsumsi. Makan timun. Makan timun. Iya, makan timun. Udah, terus tadi kalau mau berobat bisa ke puskesmas Puskesmas. ya. Ya betul sekali ya Pak Bu. Saya review sedikit. Hipertensi itu benar ya, tekanan darah tinggi di atas 140 per 90. Klasifikasinya itu ada 4. Yang pertama normal, prahipertensi, hipertensi stadium 1 dan hipertensi stadium 2. Bapak ini berada di hipertensi stadium 1. Nah, yang kedua itu ada penyebabnya salah satunya usia ya Pak. Jadi memasuki usia lanjut, terkadang memang banyak yang menderita hipertensi. Terus juga ada kebiasaan hidup, terus konsumsi alkohol, terus merokok juga. Terus ada gejalanya itu ada seperti sakit kepala, nyeri tengkuk, telinga berdering, terus susah tidur, sering kencing di malam hari. Terus juga ada lagi apa lagi tuh tadi saya lupa. Oh ya, komplikasinya itu ada stroke, gagal ginjal, terus ada lagi gagal ginjal, itu ada sakit jantung dan pembukaan. Nah, ada pencegahannya juga yaitu dengan cara mengurangi garam, olahraga, terus mengurangi garam, olahraga, terus batasi merokok atau hentikan merokok dan alkohol. Terus perawatannya bisa dengan teknik relaksasi napas dalam dan konsumsi mentimun. Ya sudah cukup jelas Pak Bu. Ya baik, kita sudah cukup jelas. Saya akhiri saja ya Pak Bu. Tapi sebelumnya untuk pertemuan, oh ya, jika Bapak nanti masih merasakan sakit atau sakit apapun gitu, itu juga bisa gunakan cara yang tadi, teknik relaksasi nafas dalam, karena itu bisa membuat rileks. Terus kita pertemuan selanjutnya, maksudnya untuk selanjutnya Ibu bisa hubungi fasilitas kesehatan terdekat jika ada gejala-gejala pada Bapaknya gitu, atau gejala kita atau obatnya habis gitu ya Pak Bu. Ya baik, untuk selanjutnya itu saya akan datang kembali untuk mengevaluasi mungkin nanti Pak Bu tempatnya di sini, boleh? Ya, waktunya banyak kapan? Malam ya. Oh ya, malam minggu depan? Ya. Ya oke. Jika tidak lagi yang ditanyakan, saya ada ini Pak Bu, ada leaflet, bisa dibaca. Nanti kalau misalnya ada yang lupa bisa lihat dari sini ya. Ya kalau misalnya ada tetangga yang mau lihat juga boleh dipoto gitu, ada fotokopi. Ya baik, Bapak Ibu saya sudah selesai. Saya tutup ya Pak Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.